الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah di malam hari ini kita sama-sama bisa kembali hadir memenuhi salah satu di antara panggilan keimanan kita, salah satu di antara bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hadir ke masjid untuk melaksanakan ibadah maghrib berjamaah, dan insya Allah kita sama-sama lanjutkan mempelajari kembali pada malam hari ini sampai kepada khusyuk. Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bersama orang yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk sebagai hamba yang khusyuk. Terdapat di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-173, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina qala lakumun nasu innan nasa qad jama'u lakum, yaitu orang-orang yang dikatakan kepada mereka sesungguhnya sekumpulan manusia sudah berkumpul mengumpulkan kehebatannya, karena itu takutlah kepada kumpulan tersebut. Kumpulan tersebut adalah orang-orang yang siap menghabisi kaum muslimin saat itu. Kemudian orang-orang yang masuk dalam kategori khusyuk ini adalah fazadahum imana. Mereka justru malah bertambah keimanannya. Kemudian mereka berkata bukti keimanannya itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi terapan kita dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang khusyuk itu adalah orang yang apabila menghadapi problematika yang sangat berat, yang sangat mengkhawatirkan, maka orang beriman yang berkhusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mempunyai zikir tersendiri, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahasa Indonesianya adalah cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat aku kembali. Nah, jamaah yarhamukumullah, ini saya berharap kepada kita bersama jangan terjadi kesalahpahaman terhadap kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, sehingga kita kemudian meninggalkan tawakal.
Jadi dalam kita menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil itu prakteknya adalah kita ini menjalankan usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Usahanya sampai mentok, sampai batas kemampuan kita bersama. Sambil kita sampai mentok itu, kemudian kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu. Gitu. Sebagai contoh sederhana, sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengadakan lomba pacuan kuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengadakan lomba gulat. Lomba gulat. Sering mengadakan kontes bermain pedang. Karena saat itu memang zamannya pakai pedang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentu para sahabatnya juga mengikutinya. Ini masing-masing mempunyai baju besi. Itu. Ini adalah wujud tawakal. Kemudian contoh yang konkret sekali dan sangat sederhana adalah sahabat yang kemudian masuk ke masjid ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu kesini naik apa? Naik unta. Untamu di mana? Saya pasrahkan kepada Allah. Saya taruh di luar. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ikat untamu, pasrahkan kepada Allah. Ya. Jadi jangan kemudian kita ini punya masalah besar karena habis ngaji di Al-Ikhlas. Kemudian zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, saya beli 500. Tanpa berpikir bagaimana solusi dan usaha. Tidak demikian maksudnya. Tapi kita harus usaha sampai sementok-mentoknya. Demikian. Ini ciri orang yang khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama nanti rahmatullah. Di dalam kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil yang ada di dalam ayat tersebut, ini ada lafaz Allahnya. Dan ini sekaligus sebagai informasi bagi kita bersama, sebagai wacana kita bersama, sebagai pengetahuan kita bersama, bahwa orang-orang atau hamba Allah yang bisa melaksanakan khasyah adalah di antaranya lagi hamba Allah yang sangat mengenal Allah dan sangat mengenal sifat-sifat. Teman-teman sekalian, malam hari ini saya akan sampaikan dua contoh dalam proses kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nama Allah itu sendiri. Nama Allah itu sendiri. Sama Allah. Yang perlu sama-sama kita ketahui, silahkan dibuka Al-Qur'annya,
saya salihkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat Toha ayat yang ke-14. Surat yang ke-20 ayat yang ke-14. Nomor suratnya surat yang ke-20, nomor ayatnya ayat yang ke-14. Surat teman-teman sekalian bisa membukanya, yang sudah ketemu lebih dulu mohon dibaca. Ya, terjemahnya apa? Ya, sama Allah. Secara singkat saya sampaikan kepada kita bersama. Pertama, berdasarkan ayat tersebut, bahwa nama lafaz Allah adalah berasal dari pengakuan Allah itu sendiri. Lafaz Allah itu yang mengaku adalah Allah itu sendiri. Kalimatnya tegas menyebutkan innani anallah. Sebetulnya jamaah sekalian, innani itu artinya sebetulnya sesungguhnya aku. Tapi di dalam ayat tersebut masih ditambah menggunakan ana. Jadi akunya terulang dua kali. Sesungguhnya aku. Nah begitu. Kalau terjemahan letternya itu. Aku adalah Allah. Nah, kemudian kedua, terkait dengan ayat dengan lafaz Allah ini, sama ayat Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mengkat, sudah mengunci, ya, sudah mengunci lisan seluruh makhluk, sudah mengunci lisan seluruh makhluk supaya lisan seluruh makhluk itu tidak mampu mengaku bahwa dirinya bernama Allah. Ya. Jadi satu pun makhluk di alam semesta ini tidak ada yang mampu berkata, mengaku bahwa aku adalah Allah. Tidak ada yang mampu. Lisannya sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz Allah ini Allah mengharamkan, ya, mengharamkan untuk dipakai oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Sama aja rahmatullah. Fir'aun di alam semesta ini kan hanya satu-satunya selain Allah yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Fir'aun pernah mengaku ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Pengakuan Fir'aun tidak berani mengatakan aku adalah Allah. Ya. Tidak mengaku. Tidak berani. Lisannya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, lafaz Allah hanya
iblis saja itu tidak berani mengaku Allah. Saya kalau ingat itu ya antara gemes, kemudian senyum dan merasa lucu. Jadi di sebagian di antara taklim yang ada yang bersama saya adalah taklim mempelajari tafsir ayat-ayat ini. Nah, cukup lama sudah untuk pekan ini sampai di surat An-Nazi'at. Nah, di surat An-Nazi'at itu salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala membalas pengakuan Firaun, ana rabbukumul a'la, itu dengan nakalal akhirati wal ula. Allah memberikan azab balasan dunia dan akhirat karena Firaun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, di dalam tafsir itu jamaah sekalian, yang membuat saya itu gemes adalah ternyata tersebut di dalam tafsirnya itu datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa iblis saja, iblis ini gemes kepada Firaun. Iblis itu gemes kepada Firaun. Jadi kalau dalam hadis itu disebutkan ini, iblis ini menjelma menjadi Firaun. Ya, menjelma menjadi Firaun. Kemudian ketika Firaun masuk ke satu ruangan, kemudian iblis sudah ada di situ, menjelma menjadi Firaun. Kemudian iblis yang menjelma menjadi Firaun itu bertanya kepada Firaun, engkau tahu nggak siapa aku? Kemudian Firaun menjawab, enggak tahu. Saya enggak tahu. Saya enggak kenal kamu. Kemudian iblisnya berkata, loh, kok bisa-bisanya kamu enggak kenal saya? Kok kamu saja mengaku Tuhan kok enggak ngerti saya? Ya. Kamu mengaku Tuhan kok sama saya enggak tahu? Jadi saya membaca itu gemes-gemes bagaimana. Begitu sama. Maka sampai saat ini saya telateni betul tafsir satu ayat itu saya telateni. Harapan saya sebelum saya meninggal Al-Quran sudah tamat semua. Harapan saya untuk dipelajari perkataan. Sudah kurang lebih 15 tahun sampai surat An-Nazi'at. Dari surat An-Nas, dulunya dari surat An-Nas, kurang lebih belajar seminggu sekali, kurang lebih 15 tahun sampai surat An-Nazi'at. Saya nggak tahu kalau nanti sampai selesainya berapa tahun lagi. Begitu sama sekali. Jadi yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menguji seluruh kisah makhluk ini tidak ada dan memang tidak diperbolehkan untuk mengaku dirinya sebagai Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Sama Allah bisa dipahami. Kita lanjutkan. Kemudian poin yang ketiga terkait dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa ada dua pendapat. Ada dua pendapat bahwa lafaz Allah itu adalah, pendapat yang pertama mengatakan lafaz Allah itu asli apa adanya. Asli apa adanya, ya sudah seperti itu lafaznya Allah, tulisannya ya begitu. Sehingga tidak bisa diapa-apakan lafaz itu. Kemudian yang kedua, ulama yang kedua menyebutkan lafaz Allah itu dari ilahun. Lafaz Allah itu dari ilahun. Nah ini urusan bahasa kalau ini. Ilahun kemudian berubah menjadi Allah, sehingga lafaz Allah itu artinya adalah zat yang mau tidak mau harus disembah. Dalam kondisi apapun Allah itu harus disembah, karena dari lafaz ilah, ilah artinya sembahan, Allah artinya zat yang harus disembah. Dari dua pendapat ini, sama Allah, tentu saya tidak berani menyatakan yang mana yang lebih benar, karena dua-duanya berdasar. Hanya saya sendiri mengikuti atau berpihak kepada bahwa lafaz Allah itu asli dari Allah saja, tidak ada pecahan apa-apa. Berdasarkan surat Toha tadi yang saya sebutkan. Ya, demikian sama Allah. Kemudian perihal yang ketiga yang terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa lafaz Allah Subhanahu wa taala ini oleh Allah Subhanahu wa taala disyariatkan untuk dilafazkan sebanyak-banyaknya. Ya. Khususnya adalah di dalam sholat. Kalau di dalam Al-Quran, saya mudah-mudahan tidak ingat nama, mudah-mudahan saya tidak lupa catatan saya. Saya berusaha mengingat-ingatnya. Kalau dalam Al-Quran, lafaz Allah itu jumlahnya ada 3.660. Jadi kan kalau ragu dengan apa yang saya sampaikan, itu diri. Nah, salah satunya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalam sholat. Maka sholat itu jamaah yarhamukumullah, lafaz Allah diulang berkali-kali. Diulang berkali-kali, dan kemudian lafaz Allah itu tidak bisa diganti dengan yang lain meskipun sifat-sifatnya. Maka jamaah rahimahullah, tidak boleh dalam sholat itu kita mengatakan Allah. Tidak boleh kita mengatakan zikir itu la ilaha illallah rahman. Itu tidak diperbolehkan. La ilaha illallah rahman atau la ilaha illallah rahim. Ya. Maka suatu saat saya sangat membantah betul
ketika ada seorang kiai menyarankan kepada saya, sarannya begini, "Dek, nah saya beritahu caranya. Kalau makan ikan, meskipun ikannya itu berduri, durinya itu langsung bisa dimakan, dikunyah, dan tidak tidak nyocok-nyocok, tidak melukai di mulut." Wah, bagaimana itu caranya? Caranya begini. Ketika mau makan ikan itu menyebutnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Dihilangkan lafaz Allahnya. Jadi kan biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemudian lafaz Allahnya dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kemudian bilang, "Pulau boten binages. Saya tidak bisa terima. Lafaz Allah harus tetap ada. Harus tetap ada." Begitu sama sekalian. Sehingga jamaah rahimahullah, tidak boleh seseorang menyatakan keislamannya tanpa mengikutkan nama Allah di dalam. Menyebutkan kalimat la ilaha illallah tidak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lain, yaitu la ilaha illallah majulah. Terakhir saya sampaikan terkait dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala ini, lafaz Allah ini merupakan lafaz yang agdo, lafaz yang luar biasa. Salah satunya terdapat di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, "Ya Rabbi, izinli, ya Allah, izinkan untuk aku memberi syafaat kepada orang-orang, kepada hamba-hambamu yang masih mempunyai keimanan, yang masih mengucapkan la ilaha illallah, kemudian tercebur di dalam neraka." Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin seperti itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Itu bukan hak. Itu bukan wilayah. Itu adalah wilayah kekuasaan. Kamu tidak usah," ya, kalau bahasa saya hanya tidak usah repot-repot mencari orang yang masuk neraka kemudian melafatkan la ilaha illallah. Tapi aku sendiri yang akan mengangkat. Begitu. Jadi kalau jamaah sekalian sudah mengucapkan la ilaha illallah, nggak usah khawatir. Pasti diangkat dari neraka. Nek kepersone mampir. Ya, begitu jamaah sekalian. Itu adalah lafaz Allah. Sehingga ketika kita mengerti lafaz Allah dengan sebaik-baiknya, tentu penjelasan saya masih belum maksimal. Saya kemarin bincang-bincang dengan Mas Fian, pengajian di majelis kita ini, terkadang ada satu dua yang saya kemudian hilang. Ya, sudah saya ingat, sudah saya belajar, tapi saya lupa atau mungkin terloncati disebabkan karena memang tidak tertulis dengan baik. Maka kemarin bincang-bincang sama Mas Fian itu, apa perlu diadakan proyektor?
sehingga bisa tersusun pagi, kemudian tertulis. Insya Allah panjenengan lebih nyaman, meskipun saya lebih susah. Begitu sama sekali. Sementara lawan Allah saya cukupkan di sini. Kalau ada yang mau didiskusikan, disampaikan, silahkan disampaikan sebelum saya sampaikan mengenal Allah dengan sifat yang lain. Monggo kita berserah. Ya, cukup. Kita tes dulu. Saya masih kelihatan? Masih? Ya. Kata Pak Wondo, gurunya semakin sakti. Jadi tiba-tiba bisa menghilang, tapi tiba-tiba muncul kembali. Saya masih kelihatan Pak Wandi? Masih ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, sama Allah, yaitu sifat Allah yang sebetulnya sifat Allah ini yang lebih berkompeten, lebih saya harapkan untuk bisa menjelaskan itu Pak Agus, karena sifat Allah ini bahasa Al-Qur'annya itu Al-Alim. Ya, Al-Alim artinya apa? Maka jenengan kalau memanggil beliau itu nggak boleh pakai maha, nggak boleh pakai maha, nggak boleh, haram hukumnya. Ya, sama sekalian. Lafaz Allah Subhanahu wa taala Al-Alim ini kalau kita pakai itu hasilnya itu dasar banget. Saya contohkan satu zikir istighfar. Satu zikir istighfar yang pakai lafaz Allah, lafaz sifat Allah Al-Alim, yaitu Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu pakai sifat Allah tiga. Dalam satu itu pakai tiga. Satu pakai lafzul jalalah, yaitu Allah astagfirullah. Yang kedua pakai sifatnya Al-Alim. Yang ketiga pakai namanya Al-Hayyu. Yang keempat pakai namanya Al-Qayyum. Itu luar biasa. Nah, kenapa luar biasa? Kata Rasulullah SAW, siapa saja yang beristighfar dengan lafaz, dengan susunan kata Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, akan diampuni dosa-dosanya, meskipun dosanya itu melarikan diri dari pertempuran. Padahal melarikan diri dari pertempuran bukan dosa besar banget. Tapi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diampuni. Maka sama Allah, kita berusaha melafalkannya, tapi juga harus mengerti maksudnya, harus mengerti artinya, harus mengerti konsekuensinya, jangan hanya lafal saja. Nah, di situ menggunakan kalimat Al-Alim di antaranya.
terjemah daripada Al-Alim adalah Zat yang Maha Agung. Pertanyaan saya sama sekalian, panjenengan sekalian sudah familiar dengan doa tersebut, zikir tersebut? Sudah biasa? Nah, boleh saya tahu biasanya diucapkan kapan? Pak, habis sholat. Habis sholat ya. Ya. Boleh saya tahu diucapkannya berapa kali? 3 kali? Ya. Boleh saya tahu kenapa mengucapkan 3 kali? Kenapa diulang 3 kali? Saya boleh tahu? Anjuran Nabi. Jangan pernah ketemu Nabi begitu? Ya, jamaah sekalian. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini adalah termasuk zikir mutlak. Zikir mutlak, bukan zikir muqayyad. Maksudnya zikir mutlak itu adalah zikir istighfar yang tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan jumlahnya. Nah, karena Rasulullah SAW tidak menentukan tempat, waktu, dan jumlah, maka kita jangan sok pinter. Kita sendiri malah menentukan waktu dan jumlah. Maka saya tanya, kok 3 kali kenapa? Begitu jawab kalian. Ya. Pertama saya kutipkan ucapan Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mengatakan al-azim maknahu alladzi yu'azzimuhu khalquhu wa yuhabunahu wa yattaquna. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa kita adalah al-azim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat al-azim? Itu karena kalau saja manusia kita bersama ini mengerti keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti tertegun, kita pasti tercengang, kita pasti tertegun, kita pasti tercengang, dan kita pasti mengatakan bahwa keagungan Allah itu sangat hebat. Wa yuhabunahu artinya sangat hebat. Wa yattaqunahu dan pasti orang itu akan selalu waspada, selalu menjaga supaya dirinya terjaga dari murkanya. Nah, begitu. Nah, orang yang mengerti ini, maka dia akan sampai kepada tingkat khasyah yang tinggi. Jamaah ya Rasulullah, kita contohkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya pernah saya contohkan, ya. Tapi saya bersuudzon kepada jenengan sudah lupa. Bersuudzon. Saya wujudkan contoh konkret dalam menjelaskan keagungan Allah ini, yaitu coba panjenengan sekalian pergi ke kebun atau pergi ke sawah, kemudian ukur saja
pematang sawah itu, kebun itu, ukur saja ukuran 2 meter saja. 2 meter, nggak usah panjang-panjang, 2 meter saja. Nah, di dalam rentang 2 meter itu, jenengan sebutkan nama rumput yang ada. Dalam rentang hanya 2 meter saja, jenengan sebutkan rumput yang ada itu, yang Anda temui, itu namanya apa saja. Bisa nggak dikerjakan? Nah, dari rumput yang ada di pematang sawah itu, sepanjang 2 meter, lebih banyak yang tahu atau lebih banyak yang tidak tahu? Nah, itu 5 meter loh. Cuma 2 meter. Maka jamaah ya Allah, itu salah satu di antara keagungan Allah Subhanahu. Selama ini jenengan sudah berusia berapa? Sudah usia 50 tahun, sudah usia 40 tahun, selama 40 tahun, 50 tahun atau lebih itu jamaah ya Allah yang jenengan konsumsi. Atau taruhlah satu jenis saja, beras saja deh, beras. Selama 30 tahun, selama 50 tahun itu, yang jenengan konsumsi dengan yang belum jenengan konsumsi lebih banyak mana? Lebih banyak yang belum kan? Itu cuma beras. Belum lagi yang lainnya. Ikan. Ya, ikan itu lebih banyak yang jenengan tahu atau yang lebih banyak yang jenengan nggak tahu? Itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hamba itu mengetahui betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa taala ini, dia akan selalu menjaga supaya dirinya tidak kena murkanya, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak tersinggung dengan ucapan kita, tidak tersinggung dengan perilaku kita bersama. Itulah makna al-azim. Sehingga jamaah yarhamukumullah, di tafsirnya ini disebutkan wa nisbatu ma ya'lamul ibad min dzalika ila ma la ya'lamunahu kanukrati usfurin fi bahrin. Diumpamakan pengetahuan hamba tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan hamba terhadap yang dia tidak tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala diibaratkan seperti kanduk roti osfur, seperti patukan burung yang mematukkan pelatuknya ke lautan. Kemudian pelatuknya itu kemudian diangkat dan hanya segitulah pengetahuannya, dan yang belum tahu adalah yang lautannya. Nah begitu, sampai seperti itu. Ya, jamaah yarhamukumullah, itu sebagian daripada lafaz al-azim yang bisa sama-sama kita sampaikan pada malam hari ini. Dan jamaah sekalian, masih cukup banyak tentang lafaz al-azim ini. Nanti bersama-sama kita lanjutkan di pertemuan berikutnya supaya bisa lebih memahami sebagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yarhamukumullah, nama dan sifatnya ada berapa? Ada 99, ya. Yang kita kenal berapa? Ada 20.
15, 10, ya. Ini sangat luar biasa. Kita, kalau harapan saya sih kita punya target. Sebelum meninggal itu, nama dan sifat Allah wis ngerti kabeh. Sebelum meninggal. Kan meninggalnya kita ini kan tidak lama banget kan. Ditargetkan sudah mengerti sifat-sifat Allah SWT. Setuju kan? Nanti belajar bersama-sama. Ya. Sementara itu dulu, saya masih berikan kesempatan untuk barangkali ada yang mau disampaikan kita. Ada yang mau disampaikan? Ibu? Bisa apa? Oh, ya. Bunyinya apa itu? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan dari satu ayat yang sebelumnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lafaz ini boleh kita pikirkan. Nah, kapan harus kita pikirkan? Berdasarkan ayat yang mulia ini, jamaah yarhamukumullah, ini adalah yang dilafadzkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadapi umatnya penuh dengan kelembutan, penuh dengan keramahan, ya, penuh dengan keramahan. Wes pokoknya Rasul itu demenake, ya, demenake. Nah, sudah demenake, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ngajak taklim itu selalu ada snacknya. Selalu ada snacknya. Itu dakwahnya itu masih ditolak. Kita sudah lemah lembut, sudah pokoknya luar biasa. Dakwah kita itu masih tidak digubris. Nah, ketika kita sudah mengerjakan itu, kemudian tidak mendapatkan respon yang baik, maka kita mengatakan hasbiyallah. Ya, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Maka jamaah sekalian, nyuwun pangapunten, ini hanya contoh saja. Bapak-bapak misalnya sudah sangat baik kepada istri, baik banget sama istrinya. Istrinya kok nggak baik-baik, maka ucapkan zikir itu hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Itu kalau istrinya ikut ngaji, itu langsung waspada. Tapi kalau istrinya belum ikut ngaji di sini, belum tahu apa kuwi. Jadi kalau ibu-ibu sudah baik banget nih, wah pokoknya sip pokoknya.
Pokoknya sip. Bapak-bapaknya ini masih ngeyel-ngeyel, masih tidak perhatian. Itu bacakan hasbi Allah. Setuju Bu? Ya. Dihafal ya Bu? Hasbi Allah. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nanti dipraktekkan di rumah. Ya. Ini Pak Dayat belum sempat mempraktekkan kemarin. Pengetahuannya belum sampai. Pengetahuannya belum sampai. Demikian. Jadi zikir itu kita ucapkan, tapi kemudian harus sesuai dengan situasi yang ada di dalam ayat tersebut. Jangan buru-buru hasbi Allah, belum berbuat dengan maksimal sudah bilang hasbi Allah. Kita maksimal dulu, kita berbuat lembut luar biasa dulu, baru kemudian orang itu kok berpaling, kemudian kita bilang hasbi Allah. Demikian sama sekalian, mohon maaf bila ada salah saya. Sampai di sini apa yang bisa sama-sama pelajari. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.